Rekan-rekan media, perlu kami sampaikan terkait soal upaya-upaya dan tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Subholding dan KKKS tahun 2018-2023, khusus terkait dengan penggeledahan adalah sebagai berikut. Bahwa penyidik pada jajaran Jampitsus sudah melakukan penggeledahan yang keempat sejak adanya surat perintah penyidikan terhadap perkara ini, dan itu kita sudah rilis. Penggeledahan yang ketiga itu dilakukan tadi malam di 7 tempat berbeda, yaitu rumah masing-masing dari para tersangka. Ya. Jadi ada yang di Taman Bintaro, ada yang di ruangan kantor di Kecamatan Gambir, ada yang di rumah di Kecamatan Pondok Aren, ada yang di daerah Cimanggis, ada yang di rumah dinas di Cilandak, ada rumah yang di Kebayoran Lama, dan ada rumah yang di Kelurahan Cipete Selatan. Apa yang didapat dari penggeledahan kemarin semalam, ya, antara lain adalah tentu penyidik menemukan berbagai dokumen dan barang bukti elektronik berupa handphone dan laptop. Sama halnya seperti penggeledahan yang dilakukan sebelum penggeledahan yang ketiga ini. Secara substansi tentu kami belum bisa sampaikan karena itu akan dipelajari, didalami, dikaji oleh penyidik setelah data-data yang ada di dalamnya akan dibuka. Nah, tentu dokumen juga ini akan dipelajari karena dokumen terkait dengan berbagai regulasi dan barangkali ada suratan-suratan kebijakan di sana. Nah, ini juga akan dipelajari secara seksama oleh penyidik. Namun selain itu, semalam juga penyidik menemukan uang 20 lembar mata uang pecahan $1.000 Singapura, kemudian ada 200 lembar mata uang pecahan $100 Amerika, dan 4.000 lembar mata uang pecahan $100.000 dengan total 400 juta rupiah. Penggeledahan ini akan terus berkembang dan seperti yang sudah kami sampaikan dan disampaikan Direktur Penyidikan tadi, penggeledahan sedang dilakukan saat ini untuk penggeledahan yang keempat kalinya. Tentu di tempat yang berbeda, ya. Penyidik sekarang sedang melakukan upaya penggeledahan dan ini masih berlangsung karena dimulai tadi sejak pukul 12, sekira pukul 12, dan ini masih akan memakan waktu yang begitu lama, ya. Di mana dilakukan penggeledahan? Yang pertama di Plaza Asia lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian yang kedua di Jalan Jenggala 2, ya, di Kebayoran Baru. Jadi kalau rekan-rekan media melakukan pengamatan atau mengikuti, ya silakan. Itu informasi yang bisa kami sampaikan, dan tadi itu rumah siapa sudah disampaikan oleh Pak Direktur Penyidikan. Nah, kita harapkan dengan upaya tindakan penggeledahan ini akan semakin membuat terang, membuka tabir tindak pidana ini dan membuat semakin terang, jelas, dan kita harapkan prosesnya akan terus berkembang.
dan tentu sesuai dengan pasal-pasal persangkaan yang sudah ditetapkan oleh penyidik, maka penyidik akan fokus melakukan pemeriksaan terhadap 7 tersangka yang sudah ditetapkan dan ditahan. Ya, lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat ya peluncuran bank emas pertama dalam sejarah Indonesia. Oke? Kejaksaan Agung tidak akan seberani itu kalau tidak mendapat izin dari Presiden. Oleh sebab itu, saya juga mengapresiasi bahwa Presiden membiarkan Kejaksaan Agung itu bekerja. Apapun motif, kalau ada motif politik ya terserah, tapi hukum tegak seperti itu. Dan itu mungkin sebuah permulaan dari langkah-langkah yang untuk selanjutnya akan dilakukan dan perlu dilakukan oleh Presiden. Nah, kita tunggu. Jadi kita jangan sampai nihilis, seakan-akan yang dilakukan pemerintah itu salah terus, tidak ada gunanya. Ini ada gunanya. Ada gunanya. Apalagi sekarang nih Kejaksaan Agung tuh sudah berani atau sudah bisa masuk menangkap dirjen di Kementerian Keuangan, kemudian masuk ke ESDM, kemudian macam-macam yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Kita apresiasi, kita berharap juga KPK dan kepolisian melakukan hal yang sama tapi bersinergis, bukan rebutan atau bersaing. Sinergis saja bahwa semuanya ingin memberantas. Saya ingin menjelaskan bahwa hari ini tim saya di Migas lagi turun ke lapangan untuk mengecek. Tetapi sejauh ini yang saya pahami adalah implementasinya ini kan di Pertamina. Kami ini kan hanya sebagai fungsi pengawasan. Yang saya pahami, yang saya dapat laporan bahwa harga dan spesifikasi RON 90, 92 atau 98, 95 itu tidak ada masalah. Nah, tapi kita menghargai proses hukum yang ada. Kita akan ikuti terus dan seperti apa, karena ini kan masalahnya 2018-2023 mana Pak? 2018-2023. Jadi posisi waktu itu kami belum mengikuti di tahun-tahun itu. Tapi bukan berarti kami tidak harus mendapatkan laporan. Laporan tetap ada terus, ya. Sudah ada memulihkan kepercayaan masyarakat bagaimana Pak? Ini kan banyak yang terus Enggak, jangan, mohon maaf ya. Mohon maaf sekali lagi. Rakyat nggak perlu kami menyarankan rakyat nggak perlu ragu. Karena sekarang kami tim juga lagi menurunkan ke lapangan untuk mengecek. Tapi laporan yang sampai dengan hari ini kami tidak terima bahwa antara apa yang dibeli dengan kualitasnya itu sama. Namun kami akan mengecek lagi supaya betul-betul kita jamin masyarakat membeli harga dengan spek dan kualitas minyak yang sesuai. Pak, sudah ada laporan berapa jumlah penurunan konsumen pertamax Pak akibat kasus ini Pak? Belum. Saya kan baru 2 hari bos. Tapi ya. Ada ini nggak buka pengaduan, laporan pengaduan kemana? Nanti aku cek ya. Dari pemerintah kita mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, karena ini juga merupakan bagian dari yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, yaitu memerangi korupsi. Jadi korupsi dimanapun, di lembaga manapun, di BUMN manapun, baik itu di pusat maupun di daerah, memang harus diberantas dan diperangi. Kita juga mendukung Pertamina untuk memperbaiki tata kelolanya sehingga menjadi perusahaan yang jauh lebih baik lagi. Bagaimanapun Pertamina kan aset besar bangsa Indonesia, salah satu kekuatan ekonomi bangsa Indonesia, dan mungkin satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk ke dalam jajaran Fortune 500. Jadi aksi bersih-bersih di dalam Pertamina ini harus kita dukung juga, supaya nanti yang muncul dalam Pertamina yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih prudent lagi, jauh lebih akuntabel, dan jauh lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan dalam tata kelolanya. Karena bagaimanapun Pertamina adalah aset bangsa Indonesia. Mungkin langkah-langkah awal Pak yang perlu dibenahi apa?
sebenarnya bukan hanya di Pertamina ya, tapi di seluruh institusi negara, di seluruh BUMN, langkah-langkah perbaikan tata kelola. Kan Presiden kalau untuk dari sisi pengelolaan APBN kan sudah melaksanakan efisiensi supaya lemak-lemak yang ada dalam belanja APBN selama ini itu bisa dihilangkan. Nah, dalam tata kelola BUMN juga seperti itu sebenarnya. Mungkin bahasanya bukan efisiensi, tapi dibuat jauh lebih prudent, jauh lebih akuntabel, jauh lebih transparan, dan juga jauh lebih efisien, sehingga nanti manfaatnya bisa dirasakan oleh jauh lebih banyak masyarakat Indonesia, dan keuntungan yang mereka peroleh juga jauh lebih optimal. Jadi ini langkah bersama lah. Tentu mungkin akan ada kekagetan gitu. Ada keterkejutan ketika misalnya proses bersih-bersih yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo ini dijalankan. Tapi ini kan kaget sebentar lah. Kalau kemudian semua bisa mengikuti gerak langkah yang diinginkan Presiden, menjalankan institusi, menjalankan perusahaan dengan cara yang bertanggung jawab, bebas dari korupsi, saya rasa kekagetan ini tidak akan lama. Jadi kita akan mencapai kesetimbangan baru secepatnya. Kelihatan nggak Pak kejadian? Ya, kita serahkan saja ya kasus hukum ini kepada penegak hukum tanpa ada intervensi dari sana sini, dan kita yakin, kita percayakan penegakan hukum ini akan berlangsung jujur, adil, dan fair ya. Dan kemudian kita juga mendukung Pertamina sebagai aset bangsa kemudian bisa jauh lebih baik lagi. Kita juga berharap kepercayaan masyarakat kepada Pertamina secara keseluruhan itu tetap terjaga dengan adanya aksi bersih-bersih seperti ini. Pak, apakah akan ada perbaikan di tubuh Pertamina Pak dari pemerintah pusat mendorong itu? Detailnya tentu tidak ada, tapi semangat perbaikan itu tentu harus ada. Saya Priska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.